Halo, apa kabar? Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat saya kepada Mem Jovi dan Kak Jeremy selaku dosen mata kuliah Seminar and Publication, juga kepada Mem Yofi Batesta selaku dosen Polemik Kasih Sayang, serta salam sejahtera kepada teman-teman semua. Saya Kartika Yunita dari program Pasca Sarjana London School of Public Relations Jakarta, konsentrasi Corporate Communication Blended Learning Program. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Komunikasi Interpersonal Guru Siswa menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar. Studi kasus pada mata pelajaran kecantikan dasar di SMK PGRI Ulini. Latar belakang masalah. Komunikasi interpersonal menjadi bagian dari keseharian hidup manusia dan dapat terjadi di sebuah keluarga, tempat kerja, maupun institusi pendidikan. Ramania dan Pamungkas mengatakan bahwa salah satu contoh komunikasi interpersonal yang terjadi pada institusi pendidikan adalah komunikasi interpersonal seorang guru kepada siswanya. Pembelajaran merupakan kondisi yang tercipta dari sekelompok sikap guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang terjadi melalui komunikasi tertentu. Interaksi komunikasi antara guru dan siswa ini merupakan syarat penting bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur pendidikan formal, yang juga berperan dalam terbentuknya motivasi belajar siswa. Dengan adanya motivasi belajar pada siswa, tujuan belajar akan tercapai dengan baik. Tetapi, motivasi setiap pembelajar ada kalanya yang berbeda. Hal tersebut juga terlihat di SMK PGRI Ulini. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan guru mata pelajaran kecantikan dasar, Sinta Fatma, dikatakan bahwa digunakan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan materi pembelajaran. Tujuan dari komunikasi interpersonal antara guru dan siswa menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul di sini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMK PGRI Ulini karena siswa akan lebih cepat menangkap materi pembelajaran yang diberikan. Namun, tidak semua siswa di sekolah ini hanya berasal dari satu daerah Blitar saja, melainkan terdapat pula dari beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera dan Sulawesi. Hal seperti ini perlu diperhatikan, mengingat demi terciptanya komunikasi yang baik, diharuskan ada hubungan interpersonal yang baik pula antara komunikator dan komunikan, sehingga dapat tercipta feedback yang baik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada seperti yang penulis utarakan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan fokus pada analisis komunikasi interpersonal guru dan siswa menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar pada mata pelajaran kecantikan dasar di SMK PGRI Ulini. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa masalah penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar pada mata pelajaran kecantikan dasar. Yang kedua, apakah kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah. Dan yang ketiga, apakah solusi terhadap kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar pada mata pelajaran kecantikan dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah. Dan yang terakhir, untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah. Manfaat penelitian. Suatu penelitian memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis.
Manfaat akademis dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademis dan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal antara guru dan siswa, menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam memberikan motivasi belajar. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber informasi bagi SMK PGRI Ulingi, serta dapat memberikan petunjuk bagi para pendidik dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan komunikasi interpersonal antara guru dan siswa menggunakan bahasa daerah dan gaul dalam memberikan motivasi belajar. Ruang lingkup dan batasan masalah. Batasan penelitian ini adalah berdasarkan teori komunikasi interpersonal dari buku De Vito untuk mengetahui kegiatan komunikasi guru siswa menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul sebagai bentuk komunikasi interpersonal secara verbal dalam memberikan motivasi belajar pada siswa. Riset ini dilakukan di SMK PGRI Ulingi Blitar pada mata pelajaran kecantikan dasar. Penulis menggunakan 23 buku, 30 artikel jurnal, serta 1 website sebagai referensi dalam penyusunan tesis ini. 10 jurnal terdahulu sebagai referensi inti dapat disaksikan pada tayangan berikut ini. Kajian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu teori sosiolinguistik, komunikasi organisasi, komunikasi interpersonal, komunikasi verbal, dan bahasa yang terfokus pada bahasa daerah dan bahasa gaul. Selain itu, terdapat definisi istilah dari motivasi belajar, yang mana semuanya akan dijabarkan pada kerangka konsep yang dapat disaksikan berikut ini. Penelitian ini mengambil lokasi di sebuah organisasi pendidikan yaitu SMK PGRI Ulingi. Penulis menggunakan teori sosiolinguistik sebagai teori dasar pada penelitian ini. Krida Laksana menjelaskan sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari ciri dari berbagai variasi bahasa serta hubungan di antara para bahasawan dengan variasi bahasa tersebut dalam suatu masyarakat. Teori ini digunakan karena penelitian ini didasari oleh latar belakang sosial pada kelompok sosial tertentu, yaitu pada lingkungan SMK PGRI Ulingi yang merupakan sebuah organisasi. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan segala pesan di dalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses tanpa henti dan sebagian besar komunikasinya membantu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, komunikasi organisasi sering melibatkan komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Dikatakan Joseph De Vito bahwa kemampuan komunikasi interpersonal merupakan suatu kecakapan atau keterampilan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau di antara sekelompok kecil dengan adanya beberapa efek dan umpan balik, serta melibatkan sikap jujur, tanggung jawab, dan melibatkan perasaan terhadap pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi yang dilakukan. Dalam pengantar ilmu komunikasi, terdapat beberapa elemen penting yaitu sumber, penerima, pesan, saluran, encoding, decoding, gangguan, umpan balik, dan konteks. Novrion juga menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berbentuk tatapan muka, interaksi dari individu ke individu lain, dan dapat dilakukan dengan dua arah, baik verbal maupun non-verbal. Pesan verbal ini merupakan segala jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Suatu sistem kode verbal disebut dengan bahasa. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada bahasa daerah dan bahasa gaul, di mana bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan dalam satu wilayah di sebuah negara dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam pembelajaran di SMK PGRI Ulingi masih dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Jawa, juga bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu.
Penggunaan bahasa daerah dan bahasa gaul ini digunakan untuk memberikan motivasi belajar siswa, di mana menurut Alivia motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, konsisten dalam kegiatan belajar, dan memiliki semangat dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik berasal dari dalam diri siswa dan ekstrinsik berasal dari luar diri siswa. Metode penelitian. Fokus penelitian. Keterangan mengenai waktu dan tempat serta keterbatasan penelitian dapat disaksikan pada tayangan berikut ini. Deskripsi objek penelitian. SMK PGRI Ulingi berdiri pada tahun 1987 dan merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebagai sekolah kejuruan hingga saat ini, SMK PGRI Ulingi telah berkembang dan memiliki 8 jurusan, yang salah satunya merupakan tata kecantikan kulit dan rambut. SMK PGRI Ulingi merupakan salah satu sekolah swasta di Provinsi Jawa Timur yang memiliki akreditasi A dan juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2008. Sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. SMK PGRI Ulingi juga menunjang pembelajaran dengan memberikan guru-guru yang memiliki kualitas terbaik dan kompeten di bidangnya. Selain itu, SMK PGRI Ulingi menyediakan kegiatan penunjang pembelajaran seperti ekstrakurikuler, organisasi siswa, komunitas belajar, tim olahraga, perpustakaan yang dibuat senyaman mungkin untuk guru dan siswa. Visi dari SMK PGRI Ulingi yaitu mewujudkan SMK PGRI Ulingi Blitar yang mandiri, berwawasan global, mampu menghasilkan lulusan yang unggul dalam teknologi, profesional dan berjiwa kewirausahaan, berbudaya serta berakhlak mulia. Sedangkan misi dari SMK PGRI Ulingi yaitu untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang terstandar sesuai dengan kompetensi industri dan kewirausahaan. Analisis penelitian didapatkan melalui observasi langsung, juga wawancara mendalam dengan daftar pertanyaan seperti berikut ini. Analisis hasil. Menurut Agus M. Harjana, terdapat beberapa bentuk dari komunikasi interpersonal yang berlangsung dalam keseharian manusia, di antaranya dialog, wawancara, dan percakapan. Komunikasi interpersonal antara guru dan siswa yang terjadi dalam pembelajaran pada mata pelajaran kecantikan dasar merupakan bentuk percakapan yang terjadi pada organisasi pendidikan, yaitu sekolah. Terdapat guru sebagai komunikator yang memberikan pesan untuk didengarkan dan ditangkap oleh siswa sebagai penerima. Dikatakan bahwa mendengarkan secara efektif merupakan salah satu faktor keberhasilan percakapan. Dan faktor utama yang penting untuk mendengarkan secara efektif yaitu being motivated. Dengan kata lain, memberikan motivasi dan menjadi termotivasi memang merupakan hal yang menentukan keberhasilan komunikasi interpersonal. Berdasarkan kajian teori serta hasil analisa dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proposal tesis ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.